lapangan kepada kita semua, sehingga kita semua senantiasa bisa mempertahankan ibadah ini secara rutin sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salam dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk di barisan pengikut Rasulullah yang setia sampai yaumil akhir, yang ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua guru kita bersama Ustadz Umar Maka yang saat ini masih berada di Boni ya Ustadz. Mudah-mudahan jaringannya bagus sehingga kita semua bisa menyimak kajian tadabbur dengan jelas, dengan optimal, dan kita semua juga bisa mengambil manfaat dari ibadah tadabbur, kajian tadabbur siang ini. Amin ya robbal alamin. Singkat waktu, kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadabburnya. Tafadhol Ustadz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan dan diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hampir tidak ada manusia-manusia mulia yang Allah abadikan dalam Quran, mulai dari para nabi, orang rasul, as-salihun, orang-orang saleh yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, kecuali mereka yang memberikan waktu mereka, hidup mereka, umur mereka untuk mengingatkan, menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Allahumma amin. Dakwah tidak mesti harus dengan ceramah. Menjadi pengurus majelis ta'lim, menyebarkan tulisan-tulisan yang memberikan manfaat, faedah, peringatan, ini bagian dari dakwah. Ini bagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdakwah dengan lisannya, ada orang berdakwah dengan kekuasaan dan jabatannya, ada orang berdakwah dengan ilmu yang dia miliki, ada orang yang berdakwah dengan penanya, ada orang yang berdakwah dengan harta yang Allah karuniakan. Yang harus kita muhasabah, yang harus kita hitung-hitung dalam diri kita, adakah dakwah dalam karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita mulai luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Melanjutkan insyaallah tadabbur Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 surah sudah kita tadabburi. Yang pertama-tama kali turun. Mudah-mudahan insyaallah yang mengikuti tadabbur dari awal sudah hafal urutan setidaknya 5 surah yang pertama-tama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul rahmatan lil alamin. Ada surah Al-Alaq, ini sudah kita tadabburi. Ada surah Al-Muddathir, ini juga sudah kita tadabburi. Ada surah ketiga yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul, yaitu surah Al-Muzammil. Lalu ada surah keempat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul, yaitu surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan setelah 5 sesi pertemuan dari tadabbur surah kelima yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang merupakan intisari dari Quran dan intisari dari semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, yaitu surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Ar-Ruqyah, Asy-Syifa. Hari ini kita akan tadabburi surah ke-6 yang menurut ulama dalam urutan, walau ini adalah ijtihad, jangan kaget nanti kalau kemudian menemukan ada perbedaan penyusunan surah-surah sesuai turunnya, karena ini ijtihad oleh ulama-ulama kita ketika menyusun surah-surah yang diturunkan Allah kepada Nabi.
kira-kira sesuai dengan sejarah turunnya. Nah, surah ke-6 adalah surah Al-Lahab, Al-Masad, yang setiap di antara kita pasti menghafal. Kita buka dulu majelis kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, pertolongannya, kemudahannya bagi kita memetik ibrah, pelajaran, mutiara tadabbur, hidayat, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Quran tak hanya diturunkan untuk dibaca. Quran tak hanya diturunkan untuk difahami, tapi Quran lebih dari itu Allah turunkan agar menjadi hidayah, petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmatan Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Allahu Akbar, Masya Allah, la quwata illa billah. Menjadi sebuah anugerah, nikmat, karunia Allah begitu besar ketika kita kembali dipertemukan Allah di majelis kita ini. Kita tidak dikumpulkan oleh dunia, tapi kita dikumpulkan untuk sama-sama mengkaji, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah kitab mubarak yang penuh keberkahan. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi. Tadabbur kata ulama menjadikan kita merasakan keberkahan, kedahsyatan Al-Quran. Tadabbur akan membuat kita semakin yakin bahwa tidaklah Al-Quran kecuali ia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, Al-Quran tidaklah diturunkan agar kalian sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Akan tetapi ia adalah peringatan. Tapi bagi siapa? Liman yakhsha, bagi mereka yang senantiasa takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran diturunkan dari Dia yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Allahu Akbar. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada siapapun jamaah yang telah bergabung, siapkan catatannya, siapkan fisik dan hatinya. Seperti apa engkau dengan Quran, maka seperti itu Quran akan menjadi cahaya, akan menjadi furqan, akan menjadi hidayah, dan kelak semoga Quran akan menjadi pembela, pemberi syafaat bagi setiap di antara kita. Ulama mengatakan bahwa tidak ada orang yang baca Quran, tidak ada orang yang istiqamah bersama Quran, dan ini sering Al-Faqir ulang-ulangi di beberapa majelis. Tidaklah kemudian seorang mukmin yang senantiasa bersama Quran, istiqamah bersama Quran, kecuali Al-Quran yang dibacanya akan senantiasa setia membersamainya di 4 tempat. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Tidak ada orang yang senantiasa bersama Quran kecuali Quran akan senantiasa bersamanya di dunia. Menjadi cahaya, petunjuk, rabi', pelipur lara di kala sedih, di kala kesulitan, pelapang dada di kala sempit.
Yang kedua, Quran akan senantiasa membersamai orang-orang yang bacanya di kuburannya. Allahu Akbar. Yang akan menjadi teman yang menemaninya dalam kesendiriannya. Bukankah Nabi mengatakan tidak ada jenazah kecuali ia akan diantar oleh 3 hal. Diantar oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 di antara 3 ini akan kembali. Harta dan keluarganya akan kembali. Maka yang akan menemaninya, membersamainya di kuburannya hanyalah amal-amalnya. Di antaranya adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, Al-Quran akan senantiasa membersamai orang-orang yang membacanya kelak di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia dihisab di hadapan Allah. Ketika manusia dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Saat itulah jamaah rahmat Allah, Al-Quran akan datang sebagai penolong, pemberi syafaat. Yang keempat, Al-Quran akan terus setia bersama orang-orang yang membacanya sampai ia dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena ternyata sebagaimana hadis Nabi, yang menentukan tingkatan surga kita, yang menentukan tinggi rendahnya tempat kita di akhirat, maqam derajat kita nanti di surga, bukan haji, bukan salat, bukan sedekah, bukan berapa kali kita umrah. Ternyata yang menentukan tinggi rendahnya surga kita, derajat kita kelak di akhirat adalah tilawatul Quran, bacaan Quran kita. Allahumma arzuqna tilawatul Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Mengingat surah ini pendek, kita akan sama-sama membacanya. Kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai tadabbur surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, kita sama-sama baca dulu surah ini dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Lalu setelah kita baca, mudah-mudahan insya Allah ini akan semakin memudahkan kita untuk mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, durus, tazkirah, peringatan, serta petunjuk-petunjuk dari surah yang pendek ini. Tetapi tidak ada orang yang mentadabburi surah ini kecuali ada banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita petik, menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Mari kita mulai sama-sama baca, ikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min
Masad. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami minta satu orang dari pengurus atau dari jamaah membacakan terjemahan dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Silakan. Bu Ani, silakan dibacakan terjemahannya, Bu Ani. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna bagi hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya semua hartanya. Wa ma kasab, dan apa-apa yang sudah ia lelah-lelahkan dan usahakan. Sayasla naran zata lahab. Ia akan dibakar, ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, bergejolak. Wa imra'atuh, dan istrinya. Tidak disebutkan siapa istrinya di sini. Wa imra'atuh, dan istrinya hammalatal hatab, yang senantiasa membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya atau pada lehernya ada tali yang terbuat dari sabut yang dipintal. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati oleh Allah. Fir'aun itu manusia terzalim yang pernah ada. Bagaimana tidak? Fir'aun dengan kesombongannya mengaku di hadapan manusia sebagai Tuhan selain Allah. Ana rabbukumul a'la. Aku kata Fir'aun adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi kita tidak menemukan di dalam Quran ada surah namanya surah Fir'aun. Ya, kisah Fir'aun adalah kisah yang paling sering berulang-ulang. Di antara kisah yang paling sering berulang-ulang di dalam Quran. Kata ulama, coba perhatikan. Kalau ada kisah yang sering berulang-ulang di dalam Quran, itu berarti itu juga yang akan sering berulang-ulang dalam kehidupan kita. Quran adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mentadabburinya. Tidak mungkin ada kisah yang cuma sekali disebutkan dalam Quran, tapi itu yang berulang-ulang. Tidak mungkin. Yang paling sering berulang dalam Quran, itu juga berarti yang paling sering berulang dalam kehidupan kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Haman adalah menteri terkejam yang diabadikan dalam Quran. Tapi juga tidak ada surah namanya surah Haman. Dialah otak di balik kesesatan Fir'aun. Dia yang memprovokasi Fir'aun. Bahkan ketika Fir'aun hendak mendengarkan Musa, ketika Fir'aun hendak dan mulai tertarik kepada Musa dan mau ikut kepada Musa, yang menghalanginya adalah si menteri sesat ini, Haman. Tapi juga kita tidak menemukan ada surah dalam Quran namanya surah Haman. Tapi yang unik perlu untuk ditadabburi. Ada surah yang isi surah ini semua bercerita tentang orang ini, yaitu surah Al-Lahab.
yang isi tentang surah ini cuma tentang Abu Lahab dan istrinya. Ini membuat kita bertanya-tanya, siapa Abu Lahab? Apa yang sudah ia lakukan? Sehingga ia mendapatkan kehinaan yang begitu besar. Allah turunkan surah menghinakan Abu Lahab, yutla ila yaumil qiyamah, yang dibaca sampai hari kiamat. Ini juga perlu membuat kita merenung, jangan-jangan kita mengikuti jejak-jejak Abu Lahab. Ini juga menjadi peringatan bagi siapapun yang mengikuti jejak Abu Lahab. Karena surah ini tidak hanya diturunkan Allah menjadi kehinaan, bukti kehinaan Abu Lahab, tidak. Tapi siapapun yang juga mengikuti jejak Abu Lahab, yang melakukan perilaku perbuatan seperti Abu Lahab, ia juga akan mendapat kehinaan yang Allah ancamkan di surah ini. Lalu ada apa dengan tangan Abu Lahab? Kenapa tangan yang disebut? Kenapa bukan otaknya, kepalanya, hatinya? Tabat yada Abi Lahab. Ada apa dengan tangan? Ini apa pelajarannya bagi kita? Allahu Akbar. Surah yang pendek, tapi sepertinya tidak akan selesai kita bahas dalam satu pertemuan. Mengingat pelajaran yang begitu penting dalam surah ini. Ada orang masih hidup
Kita lanjut. Dari 4 paman yang hidup, 2 masuk Islam. Hamzah ibnu Abdul Muttalib terang-terangan masuk Islam. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ini ayahanda dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Di awal keislamannya ia menyembunyikan keislamannya. Jadi di awal keislamannya dia menyembunyikan keislamannya. Lalu kemudian satu paman Nabi tidak masuk Islam. 2 masuk Islam, 2 yang tidak masuk Islam. Dari 2 ini, 1 yang tidak masuk Islam tapi tidak memusuhi Nabi. Bahkan dialah yang menjadi penopang dakwah Nabi Muhammad. Dialah yang menjadi pelindung Nabi Muhammad setelah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali nasir bagi baginda Rasulullah. Yang kemudian keberadaannya membuat orang-orang kafir Quraisy itu segan, takut untuk menyakiti Nabi Muhammad. Sayangnya, dan ini yang membuat Rasulullah bersedih ketika ternyata pamannya Abu Talib, ayahanda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidak sempat masuk Islam sampai ia kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 1 tidak masuk Islam dan dialah yang menjadi musuh terbesar dakwah Nabi Muhammad. Dialah orang yang paling sering menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. 2 masuk Islam, 2 tidak masuk Islam, tapi 1-nya tidak menyakiti Nabi, bahkan menjadi penopang dakwah Nabi, penjaga dan pelindung Nabi setelah Allah. Dan yang keempat ini adalah paman Nabi tidak masuk Islam dan dialah musuh terbesar dakwah ini. Bukan cuma musuh terbesar, ada apa dengan Abu Lahab? Kenapa sampai Allah turunkan surah? Bukankah Abu Jahal juga tidak kalah besar? Betul, Abu Jahal bahkan dijuluki Nabi Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu dijuluki Fir'aunnya umat ini. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya, pembesar penentang dakwah dan kebenaran. Wa Fir'aunu hadhil ummah, dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Tapi nggak ada surah namanya surah Abu Jahal, yang ada surah Abi Lahab. Karena Abu Lahab selain orang yang terbesar menentang, yang permusuhannya paling besar, paling keras kepada Nabi, yang membuat Abu Lahab ini berbeda dengan Abu Jahal dan yang lainnya adalah Abu Lahab adalah yang pertama kali menentang sebelum yang lain ini. Abu Jahal setelah itu mungkin bisa jadi lebih menyakitkan kepada Nabi. Bagaimana tidak? Coba bayangkan ketika Nabi sedang sholat di sisi Ka'bah. Shalawatu Rabbi alaihi wasallamuhu. Nabi bisa saja berdoa kepada Allah, tapi itu tidak dilakukan Nabi. Nabi bersabar, mengharap hidayah bagi umat manusia, bagi orang-orang Quraisy saat itu. Ketika Nabi sholat di sisi Ka'bah, datang Abu Jahal, datang pembesar-pembesar Quraisy lainnya meletakkan kotoran unta di atas punggung Nabi Muhammad. Sampai datang Az-Zahra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memeluk ayahanda tercinta, membersihkan punggungnya dari kotoran-kotoran unta tersebut. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kita menjadi saksi bahwa Nabi telah menyempurnakan risalahnya. Dan Nabi telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad dalam menyampaikan risalah agama Allah kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian Abu Jahal mulai mengancam Nabi setelah itu. Tidak cukup dengan menyakiti Nabi dengan meletakkan kotoran. Abu Jahal kemudian mengancam Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kalau engkau berani kembali sujud besok di depan Ka'bah sini, saya akan hancurkan kepalamu. Saya akan pecahkan kepalamu. Lalu kemudian Allah turunkan firman Allah dalam surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu. Sekali-kali jangan pernah taati dia, Abu Jahal yang melarangmu sujud. Kalla la tuti'hu wasjud. Tetap sujud wahai Muhammad. Waqtarib, dan teruslah mendekat. Kembali kepada Abu Lahab. Mudah-mudahan sudah menemukan benang merahnya. Jawaban kenapa Abu Jahal? Kenapa Abu Lahab? Ada surah namanya surah Al-Lahab. Padahal bisa jadi Abu Jahal yang dijuluki Fir'aunnya umat ini lebih menyakitkan bagi Nabi.
Salah satu sebabnya adalah karena Abu Lahab ini jamaah yang dirahmati Allah adalah orang yang pertama kali melakukan permusuhannya, yang pertama kali mencela Nabi, yang pertama kali menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sampai ada riwayat yang mengatakan saat itu malaikat ingin turun meremukkan, menghancurkan tubuh Abu Lahab ketika ia menyakiti kekasih Allah di awal, di detik pertama dakwah Nabi. Ya Allah, ya Rahman. Beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan beberapa teman lalu mengatakan, kok ujiannya biasa-biasa saja Ustaz ya? Jadi dia merasa bahwa ujian itu biasa-biasa saja. Saya bilang, orang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan apa yang dilakukannya untuk agama Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Maksudnya, orang yang cuma beribadah, hanya jaga ibadahnya, jaga puasa sunnahnya, baca tilawahnya, perbanyak qiyamul lailnya, ujiannya akan biasa-biasa saja. Tapi orang yang sudah mulai mengajak, menyeru manusia, mengingatkan manusia akan hal-hal yang dibenci, yang dilarang oleh Allah, nah ini yang biasanya mulai akan berat ujiannya. Sebagaimana Nabi, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi di umurnya 40 tahun, Nabi juga beribadah. Tapi ujian Nabi belum berat. Tapi ketika Nabi mulai berdakwah, mulai mengajak, ya ma'syara Quraisy, ya bani Fihr, ya bani Adi, ya bani Hashim, ya bani Abdul Muttalib. Di detik pertama ia berdakwah, saat itu ujian berat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kaget kalau kemudian ujian ulama kita lebih berat dari kita. Ancaman penjara, intimidasi, bahkan tidak sedikit yang kemudian akhirnya ditusuk. Dan yang menusuknya pasti orang gila. Ya, ini resiko. Karena kedudukan, derajat, kemuliaan di surga Allah hanya akan didapatkan dengan pengorbanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasibtum an tadkhulul jannah. Allahu akbar. Kita ini belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan Allah rahmati saya, rahmat kita semuanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum pernah diuji, belum pernah dicoba, belum pernah mendapatkan sakit, belum pernah mendapatkan ujian seperti ujian yang menimpa orang-orang sebelum kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal Islam, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Kita lanjut sampai di mana tadi? Sampai bahwa orang yang berdakwah ujiannya itu lebih berat. Makanya dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, tingkatan pertama, wa amilus shalihat, tingkatan kedua, dan yang ketiga wa tawasaw bil haqq. Ini tingkatan ketiga. Nah, tinggal kita lihat level kita sampai di mana nih. Jangan-jangan baru iman. Amal kita belum punya. Salat dilalaikan. Identifikasi. Tilawah Quran jarang. Ya, nah. Ya. Yang kedua, wa amilus shalihat. Tingkatan kedua adalah orang yang setelah dia beriman, dia memperbanyak amal solehnya. Ini baru tingkatan kedua. Ini zona aman. Ini ujiannya juga belum berat. Ketiga, wa tawasaw bil haqq. Mulai berdakwah, mulai mengajak, hartanya, tenaganya, ilmunya, profesinya, jabatannya digunakan untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha. Oh, kalau ini dia sudah lakukan, ujian pasti sudah akan datang. Ya kalau begitu enggak usah Ustaz. Ya terserah, la ikraha fid din. Tapi ingat, kedudukan yang tinggi, kemuliaan itu dengan ujian-ujian kita, dengan dakwah kita di jalan Allah. Ada dalam Nabi, para rasul, orang-orang saleh,
Yang keempat, dan ini adalah puncaknya, wa tawasaw bis sabr. Saling menyabarkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sejenak kepada Abu Lahab. Orang masih ingat benang merahnya? Kenapa Abu Lahab? Ada surah tentang Abu Lahab, tidak ada Abu Jahal. Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menyakiti Nabi Muhammad dalam dakwah, ketika menyuruh manusia ke jalan Allah, kepada tauhid, kepada la ilaha. Abu Jahal orang yang pertama kali memunculkan permusuhannya sebelum yang lain. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullah. Ketika Allah turunkan perintah Allah kepada nabinya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. وأنذر عشيرتك الأقربين. Ketika Allah turunkan perintah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, وأنذر عشيرتك الأقربين. Sudah saatnya wahai Muhammad, engkau memberikan peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Setelah sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi, diam-diam, sir, selama 3 tahun. Sudah saatnya wahai Muhammad, anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Turunnya surah ini, apa yang dilakukan Nabi? Turunnya ayat ini, maka Nabi kemudian naik ke atas Bukit Safa. Bagi jamaah yang sudah pernah umrah, sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sayangnya memang saat ini kita, Bukit Safa ini kan sudah ditutup ya, dan kita hanya bisa, dan sudah ditegel, dan kita tidak bisa masuk sampai di dalamnya. Naik Nabi di atas Bukit Safa, lalu mulailah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru satu persatu kerabatnya. Ya Bani Fihr, wahai Bani Quraisy, berkumpullah. Karena memang dulu kalau ada berita penting yang mau diumumkan, itu diumumkan di atas Bukit Safa. Jadi semacam apa ya, tempat untuk broadcastnya itu, pengumuman menyiarkan berita itu ya dari Bukit Safa. Nabi berdiri di sana, dan ini untuk pertama kalinya. Saya ulangi, ini untuk pertama kalinya Nabi dakwah secara terang-terangan. Nabi naik di atas Bukit Safa, lalu mulai menyeru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Lalu kemudian ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, mulai diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmat Allah, menyuruh mereka kepada Islam. Menyuruh mereka kepada la ilaha illallah. Bukan. Ketika Nabi berkata kepada mereka, ya Bani, Kita pakai apa sih tadi saya cari? wahai orang-orang Quraisy, Jadi pakai asal format. wahai media Bani KLC. Ya. Mau pakai. Mbak Ari bisa di-mute dulu semuanya. Sepertinya ada yang belum ter-mute. Ustadz silahkan di-unmute Ustadz. Ya, kita lanjut jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang Quraisy, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim. Setelah mereka berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, seandainya, wahai kerabatku, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian semua. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai apa yang saya sampaikan? Lalu mereka mengatakan, jelas kami akan percaya. Ma jarrabna bika kadziban. Kami
tidak pernah mendapatimu berdusta wahai Muhammad. Allahu Akbar. Nah, setelah itu Nabi kemudian mengatakan, ya Bani Fihr, wahai kerabatku Bani Hashim, ketahuilah, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tasudul Arab wal Ajam. Kalian akan memimpin orang-orang Arab dan orang-orang di luar Arab. Apa yang terjadi? Saat itulah jamaah rahmat Allah berdiri manusia yang Allah abadikan kehinaannya di surah ini. Yang tak lain adalah Abu Lahab. Yang pertama kali berdiri adalah Abu Lahab. Lalu ada apa dengan tangannya Abu Lahab? Kenapa tangan Abu Lahab yang disebutkan tabbat yada? Kenapa bukan kepalanya? Sehingga ide-idenya untuk memusuhi Nabi itu yang kemudian Allah sebutkan. Walau bukan cuman, kata ulama, ini bukan berarti cuman tangannya yang binasa, seluruhnya binasa. Akan tetapi Allah menyebutkan tangan karena ada sebab. Apa sebabnya? Berdiri Abu Lahab, lalu ia kemudian mulai menunjuk Nabi Muhammad dengan tangannya. Ia tunjuk Nabi Muhammad lalu berkata, tabban laka ya Muhammad sa'iral yawm. Celaka engkau Muhammad selama-lamanya. Alihadza jama'tana. Apakah untuk perkara sepele yang tidak berarti ini engkau kumpulkan kami di tempat ini? Saat itu Jibril meminta izin kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada Abu Lahab. Tapi Allah melarangnya karena Allah ingin memberikan rasa sakit yang lebih kepada Abu Lahab. Apa itu? Diturunkannya surah ini, tabbat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hari ini sepertinya kita akan cukupkan di ayat pertama dan pelajaran-pelajarannya atau tadabbur-tadabburnya, hidayah, petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Sebelum menyebutkan beberapa pelajaran dari ayat pertama ini, jamaah rahmatullah, ya, sepertinya termute. Jamaah rahmatullah, Abu Lahab itu berakhir dengan kematian yang siapapun memperhatikan ini menunjukkan kehinaan Abu Lahab. Dan bahwa apa yang dilakukannya betul-betul adalah sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab itu meninggal hanya beberapa hari setelah kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar. Bahkan Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar. Ada yang mengatakan, kenapa Abu Lahab tidak ikut dengan perang di perang Badar? Karena Abu Lahab ini dia sudah tahu bahwa ia akan binasa dan dia takut kalau kemudian kebinasaannya itu tempatnya di Badar. Maka Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar. Padahal pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Umayyah bin Khalaf, semua pembesar-pembesar Quraisy ikut. Karena ini adalah perang penentu, kecuali Abu Lahab. Ia bahkan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala membayar seseorang untuk menggantikannya. Jadi ada orang yang punya utang kepada Abu Lahab, lalu ia berkata kepada orang tersebut, hutangmu saya lunasi dengan syarat engkau menggantikan saya berperang di Badar. Singkat cerita jamaah rahmatullah, menjelang kematian Abu Lahab, di hari-hari, detik-detik Abu Lahab, akhir hidup dari Abu Lahab, apa yang terjadi? Tiba-tiba seluruh tubuh fisik Abu Lahab ini membusuk. Ada yang mengatakan bahwa terkena penyakit kulit yang bahkan keluarganya, anak istrinya tidak mau mendekat. Mulai membusuk satu tubuh daripada Abu Lahab ini, keluarganya meninggalkannya, istrinya tidak mau merawatnya, sebagaimana anak-anak yang selama ini dibanggakannya juga meninggalkan Abu Lahab. Bahkan ketika ia meninggal,
Tidak ada yang berani memandikan jenazah dari Abu Lahab. Allahu Akbar. Ini baru di dunia. Walal akhirah, dan azab akhirat jauh lebih bagi Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Membusuk, anak-anaknya meninggalkannya. Bahkan ketika meninggal tidak ada yang memandikan jenazahnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka melemparinya, menyirami air dari jarak jauh. Jadi menyiram, tetap disiram air tapi dari jarak jauh, karena mereka tidak ingin tertular penyakit yang menimpa Abu Lahab. Bahkan ketika hendak menguburkannya, mereka tidak menguburkan Abu Lahab dengan menggalikan kubur lalu kemudian memasukkan jenazah Abu Lahab, tubuh Abu Lahab, tidak. Tapi mereka mengambil kayu panjang lalu kemudian mendorong tubuhnya Abu Lahab di tebing, lalu mereka lempari batu untuk menutupinya. Kehinaan bagi siapapun yang menyakiti kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana ancaman kebinasaan ini berlaku kepada Abu Lahab ketika masih hidupnya Nabi, ancaman ini akan terus berlaku bagi siapapun yang menyakiti kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang memusuhi Muhammad, mereka lah yang akan terputus. Sampai di sini jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu majelis taklim rabbani yang dirahmati Allah dimanapun berada. Sedikit bahwa Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang paling kaya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa dari 10 anak laki-laki Abdul Muttalib, hanya 4 yang didapati Nabi masih hidup ketika ia diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika meninggal bapaknya bapaknya Rasulullah, ketika meninggal kakeknya Abdul Muttalib, Nabi diasuh oleh siapa? Dari keempat pamannya ini, yang paling kaya itu Abu Lahab. Dan yang paling miskin itu adalah Abdul Muttalib. Dan ternyata Allah takdirkan setelah meninggalnya kakeknya, ia diasuh oleh pamannya yang paling miskin, Abu Talib, yang mencintainya melebihi cintanya kepada anaknya. Abu Talib yang tidak akan makan kecuali di tengah-tengahnya sudah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dan istrinya Fatimah bintu Asad, yang tidak akan mulai minum susu kecuali di tengah-tengah mereka sudah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Karena Abu Talib, Fatimah bintu Asad merasakan betul keberkahan Muhammad ketika ada di tengah-tengah mereka. Makanan untuk keluarga Abu Talib tidak akan cukup jika tidak ada Nabi Muhammad. Tapi kalau ada Muhammad, makanan itu dicukupkan Allah untuk mereka. Susu tidak akan cukup bagi Abu Talib dan anak-anaknya yang banyak. Tapi ketika ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, maka susu yang sedikit itu dicukupkan Allah untuk keluarga Abu Talib, dan termasuk di antaranya keponakannya, anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kemudian Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad? Karena ternyata Abu Lahab itu paman Nabi tapi bukan paman kandung. Beda ibu dengan bapaknya Nabi Abdullah. Sebagaimana dengan Hamzah dan Al-Abbas. Abu Talib, jamaah rahmatullah, saudara kandung dari bapaknya Nabi Abdullah. Sehingga Abdul Muttalib ketika sebelum wafat mewasiatkan bahwa keponakannya, anaknya Muhammad, setelah ia meninggal diasuh oleh putranya Abu Talib. Jadi ini sedikit tambahan tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi yang paling kaya, tapi ternyata dia juga yang paling keras memusuhi keponakannya. Bahkan menggelontorkan, menggunakan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini bukan nama asli. Jadi kalau ditanya siapa nama aslinya Abu Lahab itu kunya, julukan, panggilan. Sebagaimana orang Arab itu suka dipanggil dengan kunyah mereka. Dan biasanya kunyah itu diambil dari anak pertama. Abu Fatih, Abu Muhammad, Abu Aisyah. Nah, Abu Lahab ternyata bukan nama. Ini adalah kunyah. Siapa nama Abu Lahab? Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Jadi nama asli. Kalau bapaknya Nabi Abdullah, hamba Allah. Jadi ternyata Abu Lahab ini
Namanya adalah Abdul Uzza, hamba Uzza. Dan kita tahu bahwa Uzza itu adalah salah satu berhala besar di Mekah. Nabi putra Abdullah, pamannya yang paling keras permusuhannya kepadanya adalah Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dijuluki Abu Lahab karena kegantengannya. Allahu Akbar. Jadi Abu Lahab ini mestinya yang mensyukuri nikmat Allah. Sudah dia yang paling kaya, secara fisik juga paling ganteng. Beberapa ahli sejarah menyebutkan ciri-ciri fisik dari Abu Lahab, tinggi, putih, dan ketika wajahnya terkena sinar matahari, maka seperti ada lahab, seperti ada lidah api menyala-nyala di pipinya. Jadi pipinya yang putih itu kemerah-merahan, seperti ada lidah api, maka dari sini kemudian dijuluki Abu Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apalah artinya kegantengan kalau ternyata akhirnya adalah kebinasaan karena memilih untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan Abu Lahab selain apa yang sudah kita sampaikan tadi? Ternyata Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menghina, mencela Nabi. Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah sebelum yang lain. Ini yang membuat salah satu yang berbeda dari Abu Lahab dengan penentang-penentang dakwah lainnya. Selain itu, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata bukan cuma itu dilakukan Abu Lahab, menyakiti Rasulullah SAW yang tak lain adalah anak saudaranya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy yang kagum kepada akhlak mulia Nabi Muhammad, mulai takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi Muhammad, Abu Lahab merasa bahwa posisinya di tengah-tengah Bani Hashim, salah satu kabilah Quraisy terkuat saat itu. Bani Hashim adalah kabilah Quraisy yang paling kuat. Salah satu kabilah Quraisy yang paling kuat. Nah, keberadaan Nabi Muhammad SAW, anak saudara laki-lakinya, bagi Abu Lahab ini saingan. Ini akan mengancam kedudukannya. Ini akan membuat perhatian manusia itu akan berpaling. Dari sini jamaah dirahmati Allah, di antara sebab terbesar penghalang hidayah itu adalah al-ujub, kesombongan. Surah Al-Fatihah mengajarkan kita ada dua penghalang terbesar hidayah, petunjuk Allah. Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan, seperti orang-orang Yahudi, maghdubi alaihim, dan seperti Abu Lahab. Abu Lahab tidak mungkin tidak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tahu siapa keponakannya. Ia tahu bagaimana tanda-tanda keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Nabi lahir. Ia tahu bagaimana keberkahan dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Tetapi kesombongan yang membuat Abu Jahal mendustakan, mengingkari, bahkan menjadi musuh pertama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah. Yang kedua, sebab hidayah terbesar adalah al-jahl, kebodohan. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di antara hal yang menyakitkan yang dilakukan Abu Lahab kepada Nabi, jamaah yang dirahmati Allah, setelah tidak cukup kemudian dia mencela Nabi Muhammad, menunjuk Nabi Muhammad dengan tangannya ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Ia juga memerintahkan putranya menceraikan kedua putri Nabi. Jadi Abu Lahab itu punya dua putra, ada Utsbah, ada Utaibah. Ia pulang ke rumahnya setelah ia menyakiti Nabi, ia pulang ke rumahnya lalu ia perintahkan kedua putranya Utsbah dan Utaibah hari itu juga menceraikan putri Nabi. Maka keduanya, Utbah mendatangi kedua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Utbah berkata kepada Ruqayyah bahwa saya ceraikan engkau karena ayahmu. Dan yang paling menyakitkan adalah Utaibah. Ini putra Abu Lahab yang tak cukup menyakiti Nabi dengan menceraikan putri Nabi. Menceraikan putri Nabi itu sudah cukup menyakitkan bagi Nabi SAW. Tapi Utaibah yang dilakukan tidak cukup dengan menyakiti Nabi dengan menceraikan putrinya, tetapi juga memegang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian membentak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, kafartu bininik, aku kufur, aku ingkar dengan agama yang engkau bawa. Lalu ia kemudian menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pergi meninggalkan Nabi.
Sehingga Nabi ketika melihat apa yang dilakukan Utaibah berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utus kepadanya makhluk anjing dari ciptaanmu yang membinasakannya. Ini nanti kita akan kisahkan bagaimana Utaibah ini juga akan berakhir. Apalagi yang dilakukan oleh Abu Lahab, jamaah rahmat Allah, melemparkan tanah ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak hanya menjadi penentang dakwah pertama, menyuruh kedua anaknya menceraikan kedua putri Nabi, melempar tanah ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memata-matai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mengintai Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, maka Abu Lahab akan ikut di belakangnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pasar-pasar Quraisy, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, lalu kemudian Nabi pergi, di belakangnya datang Abu Lahab. Jangan percaya kata anak muda ini. Dia ini orang gila tersihir. Saya pamannya. Saya lebih tahu siapa dia. Menyebarkan provokasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, istrinya Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras juga permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ayat pertama ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, yang mudah-mudahan ini menjadi penutup pada kesempatan kali ini. Yang pertama, masih ingat ada 3 surah yang diawali dengan ancaman Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan yang ketiga adalah Al-Lahab. Pelajaran pertama adalah surah ini memberikan kita penjelasan pelajaran bahaya menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehinaan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dan azab yang pedih, sayasla naran dzata lahab, yang Allah turunkan bagi Abu Lahab karena menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ungkapan ulama, di antara azab dunia yang disegerakan Allah adalah menyakiti Nabi. Jadi kalau sudah ada orang kafir, kalau dia masih menghina syariat Islam, masih menghina Quran, masih menghina cadar, kalau dia sudah mulai menghina Nabi, berarti dia sedang mempercepat azab dia. Di antara azab yang dipercepat kata ulama adalah azab orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran, sebagaimana surah Al-Lahab juga memberikan pelajaran itu kepada kita. Ancaman, kehinaan, bahaya bagi mereka yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menegaskan ini. Dalam surah Al-Kautsar ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang memusuhi Muhammad, mereka lah yang akan terputus. Di ayat yang lain surah Al-Ahzab ayat 57 Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti Nabi Muhammad berarti menyakiti Allah. Apa azabnya? Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 57, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi mereka azab yang hina. Di ayat yang lain surah Al-Hijr 44 sampai ayat 95 atau ayat 95, Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan membela Muhammad dari orang-orang yang menyakitimu, dari orang-orang yang mencela. Ini pelajaran pertama, bahaya menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara azab yang disegerakan Allah di dunia ini adalah azab bagi mereka yang berani menghina kehormatan, keagungan, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jamaah rahmatullah, ayat pertama tabbat yada abi lahab wa tab, memberikan kita juga pelajaran ibrah, hidayah, petunjuk bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi sendiri. Bahkan Abu Lahab ini sempat memerintahkan
pembantunya, budaknya untuk menyusui Nabi ketika Nabi pertama kali lahir. Tapi sekali lagi, itulah hidayah. Hidayah bukan milik manusia, hidayah bukan milik makhluk, bahkan seorang Nabi dan Rasul sekalipun. Seandainya ada orang yang pertama kali beriman yang diinginkan Nabi sebelum yang lain, maka mereka adalah kerabat-kerabat Rasulullah, paman-paman Rasulullah, termasuk di antaranya Abu Lahab. Akan tetapi Allah ingatkan, tegaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Dua pelajaran. Bahaya menyakiti Nabi, hidayah hanya milik Allah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran ketiganya, terkadang atau hidayah ketiga dari ayat pertama ini, terkadang yang menentang dakwah kita, jadi jangan kaget kalau kemudian ketika engkau kemudian mulai istiqomah di jalan dakwah, kenapa kok ia memusuhi ini malah orang-orang terdekat, kerabat, paman. Jamaah yang dirahmati Allah. Surah Al-Lahab dan surah-surah lain dalam Quran, ayat-ayat dalam surah Al-Lahab dan ayat yang lain dalam Al-Quran juga menjelaskan, memberikan kita pelajaran bahwa terkadang penentang dakwah adalah orang-orang terdekat. Nabi Muhammad SAW, siapa penentang dakwahnya? Abu Lahab, pamannya sendiri. Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menentang dakwah Nabi Ibrahim? Ayahnya. Yang kemudian berkata kepada Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku Ibrahim? La illam tantahi, jika engkau tidak berhenti memusuhi Tuhanku Ibrahim, la arjumannak, aku akan merajammu. Ini bukan orang jauh, ini bukan orang lahir, ini tak lain adalah ayah yang disuruh oleh Ibrahim. Ya abati qad ja'ani minal haq, ya abati la ta'budish syaitan, ya abati inni akhafu, yang dengan lembut didakwahi, tapi ternyata balasan dari ayah Abu Ibrahim adalah ancaman untuk merajam Ibrahim. Nabi Musa, siapa yang menentang dakwah Nabi Musa? Fir'aun. Dan jangan dikira Fir'aun itu orang jauhnya Nabi Musa. Fir'aun itu orang dekatnya Nabi Musa. Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 15 dan seterusnya, ketika Fir'aun mengatakan, qala alam nurabbika fina walida, Musa, bukankah kami dulu yang mendidikmu? Walabithta fina min umrika sinina, bahkan engkau menghabiskan banyak umurmu bersama kami. Tapi siapa pula yang paling besar menentang dakwah Nabi Musa? Jawabannya adalah Fir'aun. Sudah 3. 4. Kita cukupkan sampai 5, jamaah yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan ucapan. Bisa jadi dengan satu ucapan orang itu mendapatkan azab Allah, sebaliknya dengan satu ucapan ia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya. Apa sebab kemudian Allah turunkan surah ini kepada Abu Lahab? Karena satu ucapan Abu Lahab. Wailun. Mohon maaf. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Yang karena ucapan ini ia mendapatkan kehinaan ini. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Islam Rabbani, ini menjadi pengingat bagi kita agar hati-hati dengan ucapan kalimat yang keluar dari lisan kita. Ada orang dengan satu kalimat ia masuk surga, dengan satu kalimat ia diabadikan Allah dalam Al-Quran. Seperti siapa? Seperti orang beriman dari menteri Fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun yang menyembunyikan keislamannya. Lalu kemudian membela Nabi Musa. Tidak disebutkan Allah siapa namanya. Tapi yang diabadikan adalah ucapan kalimat pembelaannya kepada kebenaran kepada Nabi Musa. Sebagaimana Abu Lahab mendapatkan kehinaan ini karena satu ucapan yang dianggap biasa. Hati-hati dengan ucapan kita. Ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Jangan sampai satu ucapan membuat kita akhirnya tergelincir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada kita, man yadmanuli, barang siapa yang menjamin untukku, kata Nabi, antara kedua bibirnya dan di antara kedua pahanya, admanu lahul jannah, maka aku akan menjamin surga untuknya. Pelajaran terakhir, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kelima, dari ayat pertama ini, al-jaza'u min jinsil amal.
Balasan itu dari Allah sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Abu Lahab ketika dia menunjuk Nabi Muhammad dengan tangannya, maka saat itu Allah turunkan ayat yang juga menyebutkan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, barang siapa yang kemudian melakukan kezaliman di muka bumi ini, ia akan dibangkitkan jamaah rahmat Allah dengan wajah yang masam, suram dan gelap. Barang siapa yang tidak meninggalkan riba, kata Allah dalam Al-Quran, ia dibangkitkan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang kesurupan. Sebagaimana barang siapa yang melakukan ketaatan, barang siapa yang menjaga salatnya, menjaga wudunya, ia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna di wajah-wajah mereka. Kalau Abu Jahal disebutkan kebinasaan terhadap kedua tangannya, berbeda dengan keponakannya Ja'far ibn Abi Talib yang kedua tangannya terputus di perang Mu'tah ketika mempertahankan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pegang dengan tangan kanannya, terputus tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kirinya. Lalu musuh juga memutus tangan kirinya. Lalu ia peluk bendera liwa Rasulullah dengan badannya. Lalu ia kemudian tersungkur setelah ditusuk tombak dan pedang musuh-musuh Allah. Apa yang terjadi? Karena pengorbanannya dengan tangannya dalam agama Allah, balasannya juga sama. Nabi berkata kepada istri Ja'far ketika mendapatinya bersedih dengan kematian Ja'far, jangan bersedih. Inni ra'aitu Ja'faran. Sungguh aku mendapati Ja'far yatiru bijanahihi. Kedua tangannya yang terputus telah digantikan Allah dengan kedua sayap, yang dengan kedua sayapnya itu terbang di surga-surga Allah. Ini mengajarkan kepada kita balasanmu di akhirat sesuai dengan amalmu di dunia. Mudah-mudahan tadabbur sesi pertama surah Al-Lahab ayat pertama ini menjadi bermanfaat bagi setiap di antara kita, khususnya Al-Fakir yang menyampaikan tadabbur ini, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bersama Quran. Seperti biasa, mengingat waktu asar sudah hampir masuk di Makassar, kita baca surah Al-Asr bersama. Sebagaimana sahabat Nabi jika bertemu mereka tidak akan berpisah sampai semuanya saling mengingatkan, berwasiat dengan baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan ke Mbak. Kan ada yang bertanya? Mbak Tatat mungkin mau bertanya atau Ya, silakan. ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh, silakan Mbak Wanda, silakan. Saya mau menanyakan tadi yang hidayah pertama dan yang kedua itu kok saya nggak bisa ambil intinya dari kesimpulannya itu apa yang pertama dan kedua, yang saya masih bingung. Ya, kenapa? Silakan. Hidayah yang pertama dan hidayah yang kedua. Oh, Masya Allah. Ya. Hidayah yang pertama jamaah rahmat Allah, bahaya memusuhi. Jadi hidayah pertamanya adalah bahaya menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ayat di dalam Quran yang menjelaskan ancaman Allah bagi yang menyakiti Nabi, termasuk ayat pertama surah Al-Lahab secara umum dan ayat pertama secara khusus tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan waktu kita yang sangat terbatas, mudah-mudahan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan menyebutkan beberapa kisah kebinasaan yang dipercepat Allah bagi mereka yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hidayah kedua, petunjuk kedua dari ayat ini, surah ini mengajarkan kepada kita, hidayah itu bukan milik makhluk. Hidayah itu bukan milik manusia, bahkan seorang Nabi dan Rasul sekalipun. Dalilnya, Abu Lahab tidak beriman. Padahal dia paman Nabi. Apa Nabi tidak mendoakan? Nabi mendoakan hidayah untuk orang-orang terdekatnya. Bahkan
sebelum Nabi mendakwahi orang lain, yang pertama kali dakwah Nabi adalah asyiratakal aqrabin, kerabat-kerabatnya. Berharap mereka adalah orang yang pertama mendapatkan hidayah sebelum orang luar. Sayangnya hidayah bukan di tangan manusia, hidayah itu milik Allah. Maka ini juga membuat kita untuk senantiasa bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sementara kita bukan orang Arab, Ya, hidung kita tidak semancung Nabi. ya, ya. Allahu Akbar. Kita bukan kerabat Nabi, tapi Allah merahmati kita dengan hidayah Islam ini, terlebih dengan hidayah Quran ini. Itu hidayah 1 dan 2. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz Umar, saya mau Waalaikumsalam. tanya, Silakan. masih boleh ya? Masih ada waktu ya? Boleh sekali. Itu penjelasan tentang ayat 1 ini dengan apa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi maksudnya kedua tangan ini sebelum wafat itu dihilangkan gitu atau hanya kiasan? Enggak. Jadi ini yang kata ulama menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Jadi bukan cuma dua tangan Abu Lahab. Jadi kiasan ya, artinya Kiasan. tangan itu artinya orangnya gitu ya Ustaz ya. Kan tangan itu simbol dari usaha, pekerjaan. Ini dibangun atas tangan besinya dia. Seperti itu. Jadi itu cuma kiasan. Tetapi yang binasa Pekerjaan ya, adalah mengerjakan ya. keseluruhan Abu Lahab. Tapi kenapa disebutkan tangan di sini? Ada momennya ternyata. Kenapa tangan yang disebut? Karena ada momennya. Ini tadi yang kita jadikan hidayah kelima. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena dia menunjuk Nabi Muhammad dengan tangannya, maka tangan juga yang disebut di sini. Ini di antara penjelasan ulama. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Salah satu tadabbur yang saya sendiri Masya Allah bersyukur mentadabbur surah Al-Lahab ini adalah satu kalimat bisa membuat tergelincir ke neraka, sebagaimana satu kalimat bisa membuat kita dimasukkan Allah dirahmati dengan surga. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Pak Ustadz? Jika sudah tidak ada, ingat ini sudah mau azan. Sudah ini ya, sudah mendekati azan ya Pak? Ya. Ya, ini sekedar ini aja ya Pak. Ini kan tadi disebut ini ya, paman Nabi yang paling kaya, paman Nabi yang paling ganteng, dan dia memiliki anak yang kebetulan juga menikah dengan Rasul ya. Sebenarnya itu berkah yang luar biasa sudah ya Pak ya? Allahu Akbar. Jadi menantu Rasul. Iya, Siapa yang makanya. jadi? Kenapa kok itu tidak bisa membuka mata dan hati Abu Lahab ini ya? Selain tadi Ustadz mengatakan kesombongan ya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Itulah tadabbur ya. Masya Allah Mbak Ari, terima kasih banyak sudah mengucap. Paling kaya, paling ganteng, menantu Nabi pula. Jangankan jadi menantu Nabi, menjadi bukan menantu besan, jadi besannya Nabi. Jangankan besannya Nabi, besannya ulama aja senang betul kita. Ya, tapi apa yang membuat Abu Lahab kemudian tidak melihat semua itu? Inilah mahalnya hidayah. Hidayah itu milik Allah dan mesti ada sebabnya. Allah tidak mungkin pilih kasih, oh ini karena benci sama Abu Lahab. Enggak, ini mesti ada sebab. Nah, ada dua penghalang terbesar hidayah. Satu kesombongan, yang kedua adalah al-jahl, kebodohan. Nah, Abu Lahab ini dua-duanya tidak mau mendengarkan Quran sehingga dia bodoh. Seandainya dia mau tunduk sejenak, mau mendengarkan Quran, ia pasti akan takut. Sebagaimana yang membuat Abu Lahab juga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad adalah kesombongannya. Merasa bahwa yang paling pantas muncul dari Bani Hashim itu bukan Muhammad, tapi dia. Secara garis keturunan dia paman, Nabi Muhammad keponakan, dan dia lebih dari segala-gala menurut versi dia. Dia lebih kaya dan lain-lainnya. Tapi dia lupa bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk kemuliaan dan keagungan ini. Seperti itu kira-kira Mbak Ari.
Iya, jadi bahkan setelah turun surat Al-Lahab ini kan waktu turunnya tadi Ustadz mengatakan Abu Lahabnya masih sehat bugar ya Pak ya? Ya, Itu pun nanti tidak tadabbur pekan depan. Saya Iya. naran dzati lahab. Itu nanti pelajarannya di pertemuan berikutnya. Bagaimana kedahsyatan surah Al-Lahab ini sampai-sampai Abu Lahab tidak bisa pura-pura masuk Islam. Jadi setelah turunnya surah ini dia tidak bisa masuk Islam. Ini sudah kunci mati dengan turunnya surah ini. Nah, ini jangan ditanyakan dulu. Ini pembahasan pertemuan berikutnya ayat ketiga insyaallah. Sayasla naran dzata lahab. Seperti itu kira-kira. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Kita tutup dengan doa. Soalnya ini ada yang minta didoakan. Ya. Sedang diuji dengan penyakit. Mungkin sekaligus aja semuanya Pak Ustadz. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmat Allah.